Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Ini belibet ya, udah lama nggak bikin konten. Jadi saya habis positif teman-teman, habis isoman. Terus juga habis ada orang tua meninggal. Jadi memang kemarin mau mulai intens bikin konten, ternyata nggak sempet gitu ya. Udah cukup lama ya saya nggak bikin konten. Oke, hari ini kita akan ngebahas mengenai TIU perbandingan berbalik nilai. Ya, ini kita hari ini atau di video ini kita fokuskan di kasus pekerjaan. Nah, jadi teman-teman buat yang masih bingung dengan perbandingan berbalik nilai, terutama untuk pekerjaan, ini semoga bisa membantu. Ini nanti ada soal-soal yang sudah saya susun dari level yang biasa, terus naik gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau di perbandingan itu kan ada senilai, ada berbalik nilai, ya. Ada senilai, ada berbalik. Berbalik. Nah, kalau senilai ini kan misalkan namanya perbandingan pasti ada minimal dua yang dibandingkan kan gitu kan. A banding B. Nah, kalau perbandingan senilai itu kalau saat A-nya naik, B-nya juga naik. Ya, misalkan contohnya apa? Kalau kita beli barang, misalkan beli barang, semakin banyak barang, semakin banyak harga yang harus dibayarkan, gitu kan? Barang dengan harga ya, jumlah barang dengan harga itu senilai. Nah, yang berkaitan dengan pekerjaan itu kadang-kadang ada yang senilai, ada yang nggak senilai atau berbalik nilai. Contohnya apa yang senilai? Misalkan lama kerja dengan jumlah produksi. Ya, kan semakin lama kita kerja, semakin lama jumlah yang bisa diproduksi kan gitu. Kalau sehari bisa produksi 2, berarti kan kalau 2 hari kita bisa produksi 4 kan gitu kan. Jadi kalau sini naik, sini ikut naik. Gitu ya. Nah, untuk kasus pekerjaan bisa juga berbalik nilai. Saat apa? Misalkan kalau berbalik nilai itu kan saat A dibanding B, saat A naik maka B-nya turun kan gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus yang sering muncul adalah pekerjaan, ini adalah jumlah pekerja dibanding dengan waktu. Nah, ini berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka waktunya pasti akan semakin singkat, kan gitu. Ya, semakin sedikit jumlah pekerja, maka waktunya akan semakin lama. Gitu ya. Jadi jangan dihafalin, oh kalau pekerjaan ini berbalik nilai, belum tentu, tergantung kasusnya. Tergantung apa yang dibandingkan. Jadi yang dihafalin jangan studi kasusnya, tapi konsepnya. Ya, konsepnya kalau yang satu naik, yang satu turun, oh berbalik nilai nih gitu. Bisa dipahami untuk intro perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Nah, soal-soalnya kan biasanya gini. Diketahui kalau A ya, misalkan A maka ini B nih. Ya. Terus kalau C akan gimana kan gitu. Yang sering ditanyakan seperti itu. Misalkan contoh kalau dalam 40 hari bisa diselesaikan 8 pekerja. Ya, kalau mau diselesaikan 30 hari butuh berapa pekerja kan gitu-gitu. Ya, yang sering muncul ya macam-macam. Ada yang bisa ditanya sininya. Nanti kalau ada berhenti, ya, ada pekerjaan gabungan dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Ya, teman-teman. Nah, sebelum saya bahas soal, ini teman-teman kalau mau ikut bimbel Dosen Deso, ini bimbel saya dan juga tim. Ya, ini sudah dibuka pendaftaran sejak tanggal 3 kemarin ya sampai 8 Agustus. Nanti kita akan mulai tanggal 9 Agustus ya. Nih, teman-teman akan dapat 24 sesi reguler, 18 kali sesi bonus. Ini kita via Zoom dan YouTube Unleashed. Jadi teman-teman kalau nggak sempat ikut Zoom-nya, masih bisa masih bisa nonton rekamannya. Ya, soalnya sudah kami sesuaikan dengan FR dan juga kisi-kisi resmi berdasarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Teman-teman juga akan mendapatkan 30 tryout full SKD dan juga puluhan mini tryout harian. Ada grafik, perkembangan, dan analisa waktu. Akses web belajar selama 1 tahun dengan unlimited pengerjaan tryout dan latihan bisa diulang-ulang. Ya, ini untuk jadwalnya ya. Ini ada operasi bilangan dan sebagainya ini.
Dan juga ada jadwal sesi bonus itu 18.30 ya, kita bahas soal-soal. Jadi sehari bisa ada 2 sesi. Oke, ini untuk harganya teman-teman bisa beda-beda setiap user. Kalau yang user baru 399K, ini cukup murah dengan apa yang teman-teman akan dapatkan ya, sangat murah. Bahkan ini saya mau ngasih harga tinggi kok, kasihan sama teman-teman di masa pandemi ya, kita turunin ini. Ya ini, tapi kalau sudah terdaftar di kelas-kelas sebelumnya dapat potongan. Ya, dan langsung aja ke www.dosendeso.com, nanti dibuka, harganya akan menyesuaikan dengan usernya teman-teman tanpa harus memasukkan kode. Oke. Nah, ini saya memang ini mau info aja ya. Kalau teman-teman mau follow Instagram saya di sini, kalau di IG ini saya rutin setiap hari saya nge-share video singkat, reels gitu ya, pengerjaan soal, tips trik, terus ada soal-soal ya, tips trik. Ini bisa di-follow di @dosendeso. Nah, saya juga share video-video tips trik di TikTok. TikTok namanya juga @dosendeso. Kalau mau follow dua-duanya monggo silahkan. Ya, kalau ini memang di YouTube saya agak jarang ya, tapi kalau di dua platform ini, nah, insya Allah setiap hari ada soal dan tips trik yang saya share. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi kalau di soal perbandingan berbalik nilai untuk kasus pekerjaan ya. Ini sering kali kita melihat kalimat kayak Alinka dapat mengecat sebuah rumah dalam waktu 20 jam jika bekerja sendirian. Nah, kalau bekerja dengan siapa gimana? Ya, jika Budi dan Caca bekerja bersama-sama maka gimana? 40 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam 90 hari. Kalau berapa orang gimana? Ya. Kalau sebuah proyek harus selesai dalam 60 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah berapa? Dan seterusnya. Teman-teman kalau melihat ini ya, teman-teman harus hati-hati, harus teliti. Ada beberapa hal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah pecahan dan semua operasinya. Karena ini hubungannya dengan perbandingan, pasti hubungannya dengan pecahan dan operasinya. Entah dikali, dibagi, ditambah, dan sebagainya. Teman-teman harus paham nih. Ya, jadi kalau belum paham operasi pecahan harus dipelajarin lagi. Terus kemampuan manipulasi aljabar dasar kayak kali silang, pindah ruas itu sangat penting karena biasanya ada dua story atau dua kasus yang dibandingkan kan. Jadi teman-teman harus paham bagaimana itu kali silang, pindah ruas dan sebagainya. Ya, dan juga teman-teman harus paham soal perbandingan senilai dan berbanding nilai atau minimal teman-teman sedang mempelajari. Ya. Nah, terus teman-teman harus mulai dengan cara berpikir yang tepat. Jangan melulu langsung mikir cepat. Ya. Fokusnya di tepatnya dulu ya, tepat dulu baru cepat kalau ditiru. Ya, teman-teman kadang-kadang mikirnya cepat-cepat karena apa? Cara cepat ini biasanya nggak bisa dipakai untuk semua studi kasus. Ya. Nah, terus ada yang nanya, "Kak, soal seperti ini rumusnya apa?" gitu kan. Nah, banyak soal-soal kayak gini tuh tidak dikerjakan dengan rumus, tapi dengan ide dan proses berpikir yang tepat. Kalau teman-teman sudah paham, sudah proses berpikirnya sudah baik, mau pakai rumus, mau nggak pakai rumus, mau caranya sendiri, itu pasti akan ketemu jawabannya. Gitu ya teman-teman? Oke, terus teman-teman harus paham, di dalam soal apakah ada gangguan atau perubahan di tengah pelaksanaan pekerjaan, berhenti atau enggak, orangnya berkurang atau enggak, dan sebagainya. Ya, terus dilihat juga kecepatan setiap orang ini sama atau enggak di pekerjaannya. Nah, kalau sama berarti gimana, kalau nggak sama gimana. Itu yang harus teman-teman pahami di dalam soal perbandingan berbalik nilai untuk kasus pekerjaan. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau nggak ada gangguan pekerjaan, kecepatannya sama, kita pakai perbandingan berbalik nilai yang biasa. Ya, kalau kecepatannya berbeda-beda, maka kita memperhatikan kecepatan masing-masing pekerja. Ya, kalau ada gangguan atau perubahan, maka kita akan membagi pekerjaan menjadi 2 tahapan atau bisa jadi beberapa tahapan. Ya, jadi kalau sebelum gangguan atau sebelum perubahan dan sudah gangguan atau perubahan, atau bisa jadi ada 3 ya kalau kembali lagi dan seterusnya. Oke, nih soal ini yang paling dasar dulu, yang paling paling simple ya. Ini paling simple. Ya, suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 20 hari. Maka 5 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu
Nah, ini kan berbandingan, kita bisa lihat nih. Kalau 8 pekerja diselesaikan dalam waktu 20 hari. Ya. Kalau 5 orang pekerja, ya, berapa hari nih? Nah, harusnya ya, kalau semakin sedikit pekerjanya, maka pasti waktunya akan semakin lama. Nah, konsep perbandingan berbalik, kalau saya itu lebih suka kalau yang satu kasus ini saya kalikan. Ya, kalau saya lebih suka seperti itu. Jadi 8 dikali 20 itu akan sama dengan 5 dikali dengan X yang kita cari. Ya, maka X adalah 160 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 32. Nah, jadi akan menyelesaikan waktu dalam 32 hari. Nah, gampang kan? Jadi teman-teman kalau susah gini, cari soal yang levelnya dasar dulu, yang simpel-simpel dulu, gitu ya. Baru nanti lanjut naik gitu. Oke, selanjutnya. Suatu pekerjaan selesai dikerjakan 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 15 hari, banyak tambahan pekerja. Ya, ini bukan banyaknya pekerja yang ditanyakan, tapi tambahan pekerja. Ini teman-teman harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Konsepnya sama, tapi dinaikkan dikit kan gitu kan. Kalau tadi hanya harinya, atau mungkin hanya jumlah pekerjanya. Nah, sekarang yang ditambahkan. Ini kalau teman-teman nggak teliti, biasanya bisa salah. Ya, oke. Berarti kita bisa lihat nih. 24 orang ini 20 hari. Ya. Berarti kalau 15 hari kan gitu. Berapa orang nih? X orang gitu kan. Cuma nanti yang dicari bukan X orangnya, tapi yang harus ditambahkan berapa. Ya, hati-hati. Nah, berarti kan bisa kita hitung nih. 24 dikali 20 sama dengan 15 dikali X. Ya. 24 kali, gini aja biar enak. 24 kali 20 dibagi 15 sama dengan X kan gitu. Ini kita coret, ini 4, ini 3, ini coret, ini 8. Ya. X-nya ini sama dengan 32. Nah, kadang-kadang kalau kita keburu-buru karena mepet waktu, ketemu X32, wah ini dijawab nih, 32. Ya, padahal ya salah. Ya, seringkali dijebaknya ini nilai yang ada di sini pasti muncul di opsi. Ini hati-hati teman-teman. Padahal yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Ya, tambahan pekerjanya berapa? Ya, kita hitung 32, kita kurangi dengan pekerja yang sebelumnya berapa? 24, kan gitu kan? 24. Ya, berapa? 8. Maka tambahan pekerjanya ada 8. Gitu. Segampang itu kok, guys. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang ini apa nih? Ini kasusnya 2 orang dengan kecepatan yang berbeda terus kerja bareng. Nah, ini beda lagi kasusnya ini kalau gini. Ya, kalau gini beda. Kalau ini kita pakai rumus 1/T sama dengan 1/, misalkan T1 ditambah 1/T2 atau TA, TB terserah lah. Ya. Nih. Nah, 1T1, 1T2 ini tergantung kecepatan masing-masing orang yang bekerja bareng. Ya, di sini ada siapa? Yang pertama ada Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, ya. Pak Zulkifli ini kecepatannya adalah 1 pekerjaan per 30 hari. Ya, 30 hari nih. Lalu ada Pak Sahlan. Kalau Pak Sahlan itu 1 pekerjaan dalam waktu 20 hari. Kalau mereka kerja bareng, ya tinggal ditambahin aja. 1/T sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Sama dengan, kita samakan jadi 60 ya. Ini jadi 2 tambah 3 sama dengan 5/60. Ya, tapi di sini 1/T. Ya, maka untuk mencari T ini adalah 60/5. Ya, 60/5. Berapa nih? 60 bagi 5 berarti 12. Ya,
Jawabannya apa? 12 hari. Nih, gampang banget kan? Nah, teman-teman harus paham konsepnya ini. Ya, kadang-kadang pengembangannya bukan orang, tapi misalkan kayak pekerja tetap. Nah, ini magang. Kecepatannya misalkan 1 per berapa? X, ini 1 per Y. Terus bagaimana pekerjaan kalau dikerjakan oleh misalkan 3 tetap, 5 magang gitu kan. Nah, kalau kayak gini tinggal dihitung aja. 3 dikali 1 per X ditambah 5 1 per Y gitu. Ini 1 per T-nya seperti itu. Itu kok gampang banget konsepnya. Yang penting teman-teman jangan pernah ngomong susah ya. Jangan ngomong kok susah, sulit, itu enggak. Soalnya gampang, kitanya aja yang belum paham. Ya, supaya menganggap soalnya gampang ya kita harus paham. Gitu aja. Jangan mikir kok susah, nggak bisa. Ini kalimat-kalimat negatif itu kalau bisa dibuang jauh-jauh. Lihat teman-teman. Lanjut. Nah, ini contohnya kayak tadi kan. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh pekerja laki-laki dalam waktu 3 hari. Kalau dikerjakan perempuan butuh waktu 2 hari. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan apabila 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan bekerja sama? Nah, ini kayak yang saya bahas tadi. Ya, tinggal dilihat aja nih. Laki-laki berapa? Laki-laki kecepatannya adalah 1 per 3. Sedangkan perempuan ya kecepatannya 1 per 2. Nah, ternyata di kasusnya gimana kalau 3 orang laki-laki dan orang perempuan ini kerja bareng? Ya, maka ya tinggal 3 dikali 1 per 3 ditambah 2 1 per 2. Ya, ini adalah 1 per T ya ini ya. Ingat ini 1 per T. Ya, berarti ini kan ini coret. Coret. Coret, coret. Jawabannya kan 2. 2 sama dengan 1 per T. Maka T sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Ya, berarti T-nya adalah setengah atau 0,5. Ya, berarti jawabannya ya A guys, setengah hari. Udah gampang banget. Itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini ningkat lagi nih levelnya ya. Levelnya ini ningkat lagi nih. Ya. Kalau ini ada 3 variabel ya. Ada pekerjaan yang dikerjakan, ada waktu, ada jumlah pekerja. Kalau tadi kan hanya mungkin jumlah pekerjaan dan waktu, jumlah pekerja dengan pekerjaan. Nah, sekarang ini ada 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel ini kita pakai rumus OST, teman-teman. O S dikali T. O ini apa? Objeknya atau pekerjaannya. Atau yang dikerjakan. Subjek ini siapa? Yang mengerjakan. Orangnya lah, misalkan orang. T ini waktu, time, waktu. Ya. Perbandingannya bentuknya seperti ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kita tuliskan ya, 8 orang pekerja, ini waktunya adalah 5 jam, mengerjakan 60 meter persegi. Ya, persegi ya 2 ya. Kalau 4 orang ya, dalam waktu berapa jam, ini bisa mengerjakan 50 meter persegi. Ya. Ingat, ini adalah pekerjaannya, ini waktunya, ini objeknya. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa melihat, ini ada 2 hal ya. Kalau pekerja dan jam ini hubungannya berbalik nilai. Ya. Tapi kalau kita ngomongin jam dan juga jumlah yang bisa dikerjakan, ini senilai. Ya. Jadi OST ini adalah jenis perbandingan campuran. Ya. Jadi kalau orang dengan waktu berbalik nilai kan kita tadi pakai dikali. Ya. Kalau kita ngomongin pekerjaan dan juga waktu atau jumlah pekerjanya, ya, ini kan senilai, berarti kita pakai yang dibagi. Nah, ini campuran. Ya, bisa dipahami ya, semoga bisa paham ya. Nah, maka kita akan pakai rumus OST. Ya, O-nya apa? Objeknya ya, 60 meter kubik per
8 orang dikali 5 jam. Ini orang ya, 5 jam. Ini sama dengan atau sebanding dengan ya 50 yang kedua kan, 50 meter persegi dibagi dengan 4 orang dikali dengan X jam. Bisa dipahami ya? Nah, ini kita bisa coret-coret. Ya, ingat teman-teman harus paham kalau sama-sama di atas ini bisa dicoret teman-teman ya. Ini bisa dicoret nolnya. Ya, 4-nya ini juga bisa dicoret. Ini bisa dicoret, dicoret, ketemu 2. Ini coret, coret, ketemunya 3. Ya. Maka kita bisa hitung ya. 3/5 ya, sama dengan 5/X. Gitu ya, 5/X. Nah, maka X adalah 25 dibagi dengan 3, sama dengan 1/3 jam. Ya, 1/3 jam. Nah, 1/3 jam ini berapa teman-teman? Kalau 1 jam kan 60 menit, berarti 1/3-nya adalah berapa? 20 menit. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 8 jam 20 menit C, guys. Nah, gampang kok kayak gini. Ini pokoknya teman-teman kalau TIU itu siapa yang terbiasa dia yang berkuasa. Ya, belajarnya pelan-pelan dari yang bawah dulu levelnya, jangan langsung hot gitu ya, jangan. Itu ya teman-teman. Oke, ini soal terakhir ya ini ya. Ini sudah ternyata nggak sadar sudah cukup lama nih teman-teman, bosen kalau belajarnya terlalu lama. Ini sebenarnya saya nyiapkan banyak soal. Ini aja mungkin buat PR ya, soal-soal berikutnya ya. Oke, ini kita lihat nih. Sebuah gedung dikerjakan 30 hari 25 orang. Ini rencananya ya, rencananya 30 hari bisa dikerjakan oleh 25 orang. Setelah dikerjakan selama 20 hari, libur 8 hari. Ya. Setelah dikerjakan 20 hari, ya, 20 hari sudah bekerja, berarti kan masih sisa 10 hari nih. Nah, ya kan? Masih sisa 10 hari, terus libur 8 hari. Wah, ternyata libur 8 hari. Libur 8 hari. Maka masih sisa 2 hari, kan gitu. Nah, di dalam konsepnya, ini mau ngomong konsep aja susah banget. Di dalam konsepnya berarti kan seharusnya 10 hari ini ya bisa dikerjakan oleh 25 orang. Ini ada suara anak saya, nggak apa-apa ya. Ini sudah bangun di luar main sama kakaknya ini. Ya. Secara konsep kan 10 hari sisanya ini setelah dikerjakan 20 hari kan bisa dikerjakan oleh 25 orang. Ya, bisa dipahamin ya. Ini harus dipahami konsep yang ini. Dia sudah jalan 20 hari, sisanya adalah 10 hari yang seharusnya 10 hari ini bisa dikerjakan oleh 25 orang. Ternyata ada libur selama 8 hari sehingga sisa 2 hari. Nah, 2 hari ini butuh berapa pekerja? Ya, pekerja tambahan ya, pekerja tambahan. Ya, yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Ya, atau kita bisa ngitung di sini misalkan 25 ditambah X gini juga bisa. Kita ngitung X-nya. Kalau mau ngitung X-nya juga monggo, X terus nanti kita harus ngitung dikurangi dengan 25. Ya, saya konsepnya. Nah, kalau konsepnya seperti ini, teman-teman, yang atas ini sudah nggak perlu diperhatikan. Ya, kita sudah nggak pakai patokan yang atas ini udah nggak dipakai. Ya, kita pakai patokan yang ini karena 10 hari seharusnya bisa dikerjakan oleh 25 orang. Ya, maka kalau 2 hari kita butuh berapa? Itu kan? Tinggal kita hitung. 10 dikali 25 sama dengan ya, 2 dikali 25 ditambah X. Ini misalkan kita contoh ya, kalau mau pakai X ya monggo nanti dihitung selisihnya. Langsung 25 plus X juga monggo. Ya. Terus 250 sama dengan
250 ditambah 2x. Ya. Ini 200, ya 250 kurangi 50 kan sama dengan 2x, maka x-nya adalah 100. Maka jumlah pekerja yang harus ditambah ada 100 orang. Nah, gampang banget kan? Gampang kok gini-gini. Oke, karena sudah cukup lama ya ternyata videonya ya. 25 menit, mau setengah jam nih. Oke, silakan nih buat PR, teman-teman. Ya, buat PR. Suatu pekerjaan dikerjakan 12 orang, direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Kehabisan bahan waktu berhenti saat masuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai, nah, berapa? Harusnya kalau paham yang awal tadi, ini bisa mengerjakan. Ya, nanti di pause aja ya, dikerjakan. Oke, masih ada soalnya. Nih, ningkat lagi levelnya. Ya, ningkat lagi, nanti masih ada soal lagi, ningkat lagi levelnya. Ini hampir sama nih. Selesai 30 hari, pekerjaan 15 orang, 6 hari pelaksanaan, dihentikan 4 hari. Kemampuan bekerja sama, pekerja tambahan diperlukan. Oh, sama kayak tadi nih, masih sama nih, masih sama. Untuk memahami konsep yang tadi harus beberapa soal kan. Oke, ini dikerjakan ya. PR nih. Nah, ini naik. Nah, ini baru naik nih. Ya. Suatu pekerjaan Ali menyelesaikan dalam waktu 60 hari, Budi menyelesaikan 75 hari, Chandra 50 hari. Wah, ini ada 3 orang. Mula-mula Budi dan Chandra mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Kemudian sisanya diselesaikan Ali seorang diri. Berapa harikah yang diperlukan Ali untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Wah, ayo kerjakan nih. Ini sudah meningkat lagi kan nih, ya, meningkat lagi yang ini. Oke, kerjakan ya. Oke. Oh, ternyata sudah habis nih. Harusnya ada 1 soal. Nggak apa-apa lah, dua soal itu aja ya, PR-nya. Ini silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah 3 ya, PR-nya ada 3 nih. Ya, silakan dikerjakan. Nanti bikin story di Instagram, bisa tag IG saya di @dosendeso. Ya, @dosendeso. Nah, oke. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga saya juga bisa istiqomah untuk bikin konten supaya bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan juga ini tadi teman-teman kalau mau ikut bimbel masih dibuka pendaftaran, monggo sampai tanggal 8 Agustus, kita mulai 9 Agustus. Nanti pembelajarannya via Zoom dan YouTube Unleashed. Teman-teman juga ada grup Telegram ya untuk share ya. Dan kadang-kadang saya bikin sesi BTS itu belajar tiap subuh. Kadang-kadang kalau pokoknya itu nggak dijanjikan, nggak terjadwal, nggak pasti. Tergantung saya bangun jam berapa, ngantuk apa enggak gitu ya. Kadang-kadang jam 3 pagi, kadang-kadang jam 4 pagi gitu. Nah, tapi kalau yang bimbel ini yang reguler jadwalnya 19.30 sampai 21.00. Sama ada sesi bonus di 18.30. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan, tidak hanya dalam perjuangannya mendapatkan NIP, tapi juga dalam perjuangan-perjuangan yang lain. Oke, terima kasih banyak. Saya Fajar Rahman Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.